Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, Tax Corner kali ini bersama saya Nena Amelia menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi @pasfm.com. Ibu Novi di Jakarta Selatan menanyakan, perusahaan kami biasanya memberikan jamuan dan hiburan kepada pelanggan. Hal ini tujuannya agar menjaga hubungan tetap baik sehingga pelanggan semakin loyal. Yang mau kami tanyakan, apakah biaya entertain ini bisa dibebankan menurut pajak? Ibu Novi di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susanto-Lihin, Tax Partner dari ETS Consulting. Jadi pada dasarnya memang setiap perusahaan ya dia harus dapat memaksimalkan kegiatan usahanya dalam rangka mencapai keuntungan yang seoptimal mungkin ya. Jadi memang kalau untuk mencapai tujuan itu salah satunya ya pasti memberikan servis ya, memberikan entertain atau hiburan kepada customer. Ya tujuannya apa? Dalam rangka menjaga agar si customer semakin loyal ya. Nah, bentuk fasilitas entertain seperti apa? Misalkan memberikan jamuan makan ya, memberikan jamuan minuman, karaoke atau olahraga atau kegiatan lainnya. Nah, tapi memang kita perlu pahami ya, untuk pembebanan biaya entertain ini secara ketentuan perpajakan itu diatur khusus ya, agar mana biaya entertain ini bisa dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto usaha. Nah, kalau kita lihat aturannya di pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan ya, di situ pada prinsipnya biaya ini ya kuncinya adalah biaya itu untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Ya, kunci di situ. Nah, jadi kalau kita lihat ya, biaya fiskal biaya yang 3M ya, yang mana mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan ya, yang mana biaya fiskal ini dapat dikurangkan dari penghasilan usaha ya, itu memang untuk biaya entertain ini itu diatur lebih lanjut ya, di aturannya di Surat Edaran Dirjen Pajak nomor 27 tahun 1986. Memang udah cukup lama nih terkait biaya entertainment ini. Nah, yang mana untuk biaya entertain, representasi, jamuan ya, yang mana sepanjang untuk bisa mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan pada dasarnya itu bisa dikurangkan dari penghasilan bruto seperti itu. Nah, tapi memang ada syarat ya, syarat untuk atas pembebanan biaya entertain ya sebagai biaya fiskal. Nah, jadi syaratnya gimana? Nah, jadi wajib pajak itu harus memenuhi persyaratan material dan persyaratan formal. Ada dua syarat ya, ada dua syarat, persyaratan material dan persyaratan formal. Nah, syarat materialnya gimana? Nah, syarat materialnya adalah wajib pajak itu harus dapat membuktikan biaya entertain itu berhubungan dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Nah, sedangkan untuk syarat formal ya yang harus dipenuhi adalah, jadi untuk biaya entertain ini itu harus dibuktikan bahwa biaya entertain itu telah memang benar-benar dikeluarkan ya, memang benar-benar dikeluarkan dari pembukuannya perusahaan seperti itu. Nah, dan juga yang terpenting wajib pajak juga harus membuat bukti pengeluaran entertain itu ke dalam bentuk daftar nominatif biaya entertain. Nah, jadi mesti membuat daftar nominatif ya, yang mana daftar nominatif ini itu harus dilampirkan pada saat pelaporan di SPT tahunan PPh. Nah, jadi misalkan ada biaya entertain di tahun 2023 ya, selama tahun 2023 otomatis perusahaan Bu Novi mesti membuat daftar nominatif ya. Nantinya untuk biaya entertain ini daftar nominatifnya harus dilampirkan pada saat pelaporan di SPT tahunan PPh tahun 2023 ini gitu. Nah, jika misalkan biaya entertain yang tidak ada hubungan ya dengan kegiatan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, serta misalkan tidak melampirkan daftar nominatif ke SPT tahunan ya, maka biaya entertain itu bisa dikoreksi ya, tidak bisa dibebankan secara fiskal. Nah, jadi yang perlu diperhatikan oleh perusahaan Bu Novi untuk daftar nominatif itu ya, itu template-nya itu ada di SE 27 tahun 1986 ya. Jadi bisa dilihat ya. Salah satunya informasinya adalah memuat misalkan nomor tanggal entertain ya, nama dan tempat entertainnya, alamat entertainnya, jenisnya di mana ya, dan juga berapa jumlahnya ya, dan juga siapa yang di entertain ya, nama relasinya. Nah, itu harus diisi seperti itu ya. Oke, demikian
Saya Agus Santolihin, semoga bermanfaat untuk Bu Novi dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.